Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang patut dan layak untuk dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, itu semua adalah karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 13-15. Tertulis demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang tinggal di Belanda memberikan kesaksian tentang suaminya yang telah beberapa kali mengalami gagal jantung, namun masih diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini. Banyak orang yang mengatakan suaminya sudah akan lewat, tapi oleh kemurahan Tuhan ia tetap bertahan hidup dan berhasil menjalani transplantasi jantung 10 tahun yang lalu. Suaminya juga pernah mengalami Guillain-Barré syndrome, namun sembuh secara ajaib dalam waktu yang sangat singkat. Dokter mengatakan bahwa itu adalah mujizat. Sampai hari ini pengalaman hidupnya bersama suaminya menjadi kesaksian yang luar biasa tentang anugerah dan kasih karunia Tuhan yang nyata. Dalam Lukas pasal 7 ayat 13-15 ini, kita membaca suatu kejadian ajaib, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada seorang janda dengan membangkitkan anaknya yang sudah mati. Konteks peristiwa dalam ayat-ayat ini terjadi di sebuah kota kecil bernama Nain. Lokasi Nain saat ini masih ada dan terletak di sebelah barat daya Danau Tiberias di Israel. Waktu itu ada seorang janda yang sedang menangis, mengiringi jenazah anaknya menuju ke pemakaman. Lalu di situ Tuhan Yesus melintas dan ia melihat kesedihan hati dari ibu janda ini. Janda ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam keluarganya selain anaknya ini. Suaminya pun sudah meninggal. Dan karena anaknya meninggal, maka ia menjadi seorang diri. Kesedihannya begitu sangat dalam. Melihat itu Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan melimpahkan karunia-Nya kepada ibu janda ini. Ia menghampiri usungan yang membawa jenazah anak janda itu dan berkata kepadanya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dalam sekejap anak muda itu bangkit dari kematian dan duduk serta berbicara. Lalu Tuhan menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Anak muda ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dengan suatu maksud dan tujuan, menjadi penghiburan bagi ibunya dan untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai hari ini, maka maksud Tuhan adalah agar kita memakai hidup kita ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari kisah ini saudara kita melihat kasih karunia dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil. Ia sanggup membangkitkan orang yang mati. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan tergerak oleh penderitaan dan kesedihan kita. Dan Dia bersedia untuk bertindak dengan kasih dan kuasa-Nya untuk menolong kita. Tidak peduli seberapa besar masalah atau kesusahan yang kita alami, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu bersama kita.
dan kuasanya sanggup dinyatakan. Tapi ada satu hal saudara yang mungkin jadi pertanyaan buat sebagian dari kita, terkhusus yang mengalami duka cita, di mana anggota keluarga ada yang meninggal. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan membiarkan orang yang saya kasihi pergi selamanya? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan? Mengapa Tuhan tidak membangkitkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing untuk kembali. Kita semua punya batas umur hidup di bumi ini. Perpisahan pasti akan terjadi suatu saat, dan kita tidak dapat menghindarinya. Kita tidak perlu larut dalam kesedihan, karena Tuhan memberikan jaminan kehidupan kekal, dan kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam Kristus, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Secara pribadi pun kita tidak perlu takut untuk menghadapi kematian, sebab Tuhan Yesus memiliki kuasa atas kematian dan atas kehidupan. Dan Ia memberikan kepada kita kehidupan setelah kematian. Mari percayakan selalu hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah membiarkan, tapi selalu berbelas kasihan dan melimpahkan anugerah serta pertolongan kepada kita semua. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan akan kehidupan yang pasti, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan di dalam sorga. Sekalipun ada hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi, tapi kuasa Tuhan Yesus tetap sama dan tidak berubah sampai hari ini dan selama-lamanya. Mujizatnya masih terjadi dan pertolongannya masih dapat kita alami oleh kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan berkuasa dan berdaulat atas kematian dan kehidupan, dan Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang selalu mengerti dan peduli akan setiap penderitaan dan kesusahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar, sehingga kami dapat senantiasa bersuka cita dan menanggung setiap keadaan oleh kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami percaya dalam setiap pergumulan kami ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, jadikanlah hidup kami berkat bagi sesama, dan dalam segala hal nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Setiap pergumulan dan persoalan kami mau serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan bekerja menolong kami, melawat dan menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.